GG ini memang Putri Sukabumi. Mojang. Oke. Dulu tahun 2019 2019, GG pernah ikut ajang Putri Otonomi Indonesia. Ini juga sebenarnya salah satu bentuk promosi, Kang. Oke. Karena kan kita juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari kabupaten-kabupaten lain. Kemudian juga orang-orang jadi penasaran, ini Kabupaten Sukabumi memang punya apa sampai lolos gitu kan. Berarti ada sesuatu di Kabupaten Sukabumi ada gitu ya. Ada apa kan. gitu ya. ya. Iya, betul. Jadi mungkin habis itu kepo-kepo soal Sukabumi. Jadi dengan diikutsertakannya GG untuk ikutan dalam pemilihan Putri Otonomi Indonesia, harapannya yang pasti utama itu GG sendiri bisa mengembangkan potensinya. Oke. Nah, kemudian dari potensi GG itu harapan kita ikut mempromosikan utamanya pariwisata di Kabupaten Sukabumi yang memang Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Bidi Henaldi dalam program Bogor Podcast. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Teteh cantik dan dua bapak-bapak yang ganteng. Nah, Tribuners, ini spesial banget nih bagi kami nih. Apa spesialnya? Kebetulan kali ini saya bertindak sebagai host dan Geok Mengwan yang sebelumnya jadi host sekarang jadi narsum saya. Ini GG. Jadi diwawancara ya. Diwawancara. Nah, gini Ge. Karena kamu juga sebenarnya news anchor. Iya. Nah, tolong kenalin dong tamu-tamu kita yang datang Oke. di ruang podcast kita. Oke, jadi Tribuners, saat ini saya ditemani dari perwakilan Kabupaten Sukabumi, ada Pak Kadis, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, ada Pak Sigit, dan juga ada Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Pak Luki. Jadi kita ngomongin apa hari ini nih? Dan kamu kok pakai bajunya? Harusnya pakai seragam ya hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin selamat datang ke Pak Sigit Widarmadi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Jauh ya Pak ya? Dari Sukabumi ke Bogor? dekat. Alhamdulillah dekat, kalau dekat. Pak Luki Mufti, Pak Mufti ya, Pak Luki Mufti, Kepala Bidang Promosi ya? Bidang pemasaran pariwisata. Oh, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata juga? Betul Pak. Atur nuhun Pak, sudah datang di ruangan podcast kita. Ya, kehormatan juga buat kita bisa hadir di sini. Iya, betul. Kenapa saya datangkan GG juga? Karena kalau kita laki-laki semua kayaknya nggak seru Pak ya. Nah, Setuju. Betulnya lelaki KB kita ngobrolin. Nah, makanya sebagai penyejuk di ruangan yang sudah sejuk ini, gitu kan ada G. G, ngomong-ngomong kamu pakai selendang hari ini. Selempang itu namanya ya. Iya. Dengan logo ada Kabupaten Sukabumi. Ceritain G, kamu tuh lagi ngapain gitu loh. Dan kamu sekarang kok bisa-bisanya saya wawancarai gitu. Oke, jadi Tribunar, saat ini saya mewakili Kabupaten Sukabumi menjadi Putri Otonomi Kabupaten Sukabumi 2023 dan akan mengikuti Grand Final karena sudah top 15 kali di Alhamdulillah di Jadi Putri GG Otonomi Indonesia 2023. GG sebagai news anchor di Tribun News Bogor dan juga sekarang masuk 15 besar finalis betul. Putri Otonomi Indonesia 2023. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berkat dukungan semua pihak ya. Betul, tentunya nggak bisa GG sendiri, jadi ada doa-doa, dukungan-dukungan karena kan sebelumnya juga ada vote juga ya Kang ya. Cuma alhamdulillahnya tanpa perlu vote kita bisa tembus ke grand final. Iya. Ceritain dong apa sih OI itu? Apa POI. POI itu apa sih? Jadi mungkin itu biar adalah Tribuners tahu. Oke, jadi itu adalah singkatan ya dari POI itu Putri Otonomi Indonesia. Jadi setiap tahunnya, tapi kali ini baru yang ke-6 kalau nggak salah kan. Iya. Yang ke-6 diadakan, jadi Putri Otonomi dari masing-masing kabupaten di Indonesia itu berkompetisi untuk menjadi Putri Otonomi Indonesia. Dan untuk tahun ini ada 37 kabupaten Kang. Dan 37 kabupaten yang mewakili kabupaten masing-masing ya. Iya, betul, se-Indonesia. Berarti awalnya sebelum masuk 15 besar finalis berapa? Yang itu 37. Terus berapa rangkaian itunya seleksinya? Dari 37 langsung ke 15? Ya, jadi ada audisi selama 2 hari. Waktu itu di Grand Sahid di gedung Apkasi, karena ini kan penyelenggaranya Apkasi ya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Dan dari audisi kemarin itu ada
selain lewat audisi juga ada wild card, jadi ada fast track-nya yang voting tadi. Tapi untuk 1 orang, jadi sisanya 14 orang lewat penjurian, Kang, gitu. Jadi ada audisi seperti Q&A, juga ada penampilan bakat, Kang, karena kan selain berprestasi lewat akademis juga harus non akademis gitu. Kita menampilkan bakat-bakat yang kita miliki, terutama kesenian daerah, Kang, karena kan kita tujuannya adalah mempromosikan potensi daerah gitu, Kang. Terutama Kabupaten Sukabumi yang saya wakili. Nah, Pak Sigit. Ya Om, ya Kang. Jadi saya manggilnya GG di sini. Oke. Sami ya, berarti saya meskipun namanya Geok Menguat, saya panggilnya GG karena panggilan akrab di sini. GG mewakili Kabupaten Sukabumi sebagai Putri Otonomi Indonesia. Betul. Ya. Sebenarnya sejarahnya kenapa sih kok bisa GG? Emang GG bagian dari apa dari Kabupaten Sukabumi ini? Oke, sedikit nanti tolong tambahkan oleh Pak Luki ya. Iya. GG ini memang Putri Sukabumi. Mojang. Oke. Dulu tahun 2019 GG pernah ikut pemilihan Mojang Jajaka di Kabupaten Sukabumi dan masuk final ya. Iya, finalis. Hanya kesempatan baik belum menjadikan GG juara 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian di tahun berikutnya 2021 GG menjadi juara Duta Taman Nasional Gunung menjadi Halimun Duta Taman Nasional Gunung Halimun Gunung Salak. Halimun Salak atau yang lebih dikenal dengan Tanah Halisa. Duta Tanah Halisa. Duta Tanah Halisa 2021. Iya, 21. betul. Oh, Nah, sebelum bergabung Sebelum dong bergabung ya. di Tribunis Bogor. Oke, nah, lanjut. dengan adanya track recordnya seperti itu, makanya pada tahun 2023 ini kita melihat ada potensi dari GG Iya. masuk di semifinal dulu, kemudian masuk ke juara di Tanah Halisa. Mudah-mudahan di tahun ini diberi kesempatan GG untuk menjadi juara di Duta Di Putri Putri Otonomi Otonomi Indonesia. Indonesia. Jadi Ya, amin. pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong Oke. wakil-wakil putra-putrinya yang berpotensi diharapkan nanti menjadi duta untuk promosi, salah satunya Ya. promosi Pariwisata. pariwisata. Gitu. Itu aja. Jadi cikal bakalnya dari Duta Tanah Halisa ya. Tanah Halisa. Ya? Ya. Yang dilaksanakan pemilihannya oleh KLHK, Kementerian LHK. Lingkungan Hidup. Dan Dan Kehutanan. GG itu juara di situ ya. Iya, alhamdulillah Nah, dari situ. Makanya dari situ berarti Kabupaten Bogor khususnya Kabupaten Sukabumi Iya. melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi kembali mencalonkan GG untuk Putri Otonomi Indonesia. Betul. Seperti itu. Betul. Apa Pak yang diharapkan dari GG untuk bisa berkontribusi di Putri Otonomi Indonesia? Jadi dengan diikutsertakannya GG untuk ikutan dalam pemilihan Putri Otonomi Indonesia, harapannya yang pasti utama itu GG sendiri bisa mengembangkan potensinya. Oke. Nah, kemudian dari potensi GG itu, harapan kita ikut mempromosikan, utamanya pariwisata di Kabupaten Sukabumi yang memang Kabupaten Sukabumi punya tagline, yaitu Gurilap. Nah, Gurilap itu apa? Nah, saya nanya ke GG, karena GG jadi wakil kita Nah. dalam promosi. Lempar langsung ya. Iya, Gimana, iya. Ge? Gitu. Oke. Jadi Gurilaps tadi itu adalah singkatan, Kang. Iya. Gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan seni budaya. Jadi Gurilaps S-nya 2. Oh. Jadi paket komplit wisata di Gurilap itu kan dalam bahasa Sunda ya. Iya. Betul. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia pakai Jadi- gemerlap ya. Gemerlap ya, betul. Kondisi- Glowing gitu ya. Oke, jadi kondisi Kabupaten Sukabumi untuk sektor wisata bisa melingkupi semua itu. Betul. Oh, Gurilap Wisata itu. gunung Gunung. Ada. Iya. apalagi Ge? Rimba. ada. Ada hutannya. Iya. Ada. Iya. Terus Ge? Laut. Laut sudah pasti karena kita berbatasan dengan Iya. Samudra Indonesia, betul. Terus, pantai apalagi. ya. Iya. Kemudian Sungai sungai. dan seni budaya. Nah, seni budaya ini juga kita banyak gitu. Jadi silahkan kalau Tribuners Iya, betul, mau ke Tribuners. Kabupaten Sukabumi bisa nanya ke GG atau Betul. melalui Tribuns gitu. Atau datang ke kami langsung. Kita buktikan ya Tribuners seberapa gurilapsnya Iya, ya Nah, Kabupaten Sukabumi.
Menarik nih, jargon itu Pak Sigit. Tapi itu menjadi tantangan berat nggak buat Pak Luki nih, yang memang di bidang promosi pariwisata? Itu dia Pemasaran. betul. Jadi tugas saya tentunya di pemasaran pariwisata ini harus lebih memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sukabumi yang kita kenal tadi itu dengan tagline Gurilapsnya. Iya, iya, iya. Nah, tentu saja tantangan itu dengan segala potensi yang ada diharapkan bisa menambah masyarakat, khususnya wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk mau berkunjung ke Kabupaten Sukabumi. Yeah. Ya begitu diharapkannya, sehingga seperti misi dan visi dari Pak Bupati terutama bahwa menjadikan pariwisata sebagai potensi ekonomi dan juga penggerak ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan dan pertanian. Nah ini pariwisata berkelanjutan. Jadi kita tahu bahwa pandemi ini berefek besar sekali terhadap kehidupan masyarakat kita. Nah, diharapkan pariwisata hadir. Pariwisata hadir menjadi penggerak ekonomi. Jadi diharapkan dengan datangnya wisatawan, mereka ada spending. Ada spending untuk akomodasi, untuk konsumsi, maupun untuk souvenir dan segala macam, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dan ekonomi. Menarik Pak Luki ya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih panjang soal pariwisata, banyak juga yang bakal saya tanyakan. Balik lagi ke poin nih. Oke. Terus apa persiapannya untuk 15 besar ini yang sudah dilakukan? Tentunya semakin baca-baca lagi, mempelajari lagi soal potensi daerah Kabupaten Sukabumi khususnya, terus juga nasional juga isu-isu terkini, karena kan juga selain potensi dari pariwisata, kita juga harus tahu soal apa sih gitu yang dihadapi Indonesia saat ini tantangannya gitu. Apalagi kita sebagai putri daerah yang mewakili daerah, karena kan setiap daerah punya potensi masing-masing dan tentunya tantangan masing-masing. Nah, jadi kita harus mengetahui hal tersebut, gimana solusinya. Terus juga di 15 besar ini nanti bakal ada talent show lagi, Kang. Jadi ada talent show unjuk bakat lagi. Bakat jadi, apa yang mau Gege tampilin dulu? Jadi spoiler jadinya ya. Apa-apa, dikit aja, biar penasaran. Ada yang sama seperti yang dibawain saat audisi kemarin, baca puisi, tapi ada tambahan, ada kejutan pokoknya. Kita tunggu kejutannya ya kan? Tunggu kejutannya ya. Betul. Karena kan biasanya juga disiarin juga di IG-nya putraautonomi.id. Jadi bisa nonton langsung, ada siaran langsungnya. Oke. Terus bicara soal otonomi, kamu juga harus menguasai nggak soal otonomi? Betul, karena pastinya. nanti mungkin akan ditanya dalam seleksi itu. Iya, betul. Jadi otonomi ini kan sangat penting ya Kang ya, bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan negara kepulauan terbesar. Jadi punya daerah yang masing-masing punya potensi masing-masing gitu ya. Mulai dari kondisi demografisnya, geografisnya. Jadi kan punya treatment tersendiri kan, gimana cara promosinya, terus tantangan yang dihadapi, dan tentunya itu nggak bisa dihadapi atau diurus oleh pemerintah pusat aja. Jadi akhirnya pemerintah pusat ngasih kewenangan, ngasih kewajiban, ngasih hak gitu untuk pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri potensi-potensi urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakatnya gitu kan. Tugasnya nanti kalau kamu jadi putri otonomi Indonesia apa? Tugasnya tentunya menyosialisasikan semangat otonomi daerah ke masyarakat, karena kan terutama di Kabupaten Sukabumi. Betul, karena kan mungkin banyak juga yang lupa mungkin ya Kang, apa sih otonomi daerah gitu kan. Terus karena kan sebenarnya kalau misalnya Tribuners ingat ya, kita diajarin SD mungkin ya pas pelajaran PKN, terus kelas 9, dan abis itu mungkin Tribuners nggak diajarin lagi. Jadi kayak apa sih otonomi daerah? Nah, salah satunya tugas kita adalah merefresh, reminder kembali gitu. Mengingatkan kembali soal terus otonomi itu apa? Iya, betul. Terus itu jadi duta dari pemerintah daerah buat mempromosikan potensinya, terus juga peluang investasi dan juga pariwisatanya, kemudian juga berkontribusi terhadap perkembangan potensi daerah gitu, Kang. Mas Sigit, bagi Kabupaten Sukabumi sendiri apa input ataupun feedback yang bisa diharapkan dengan adanya Putri Otonomi Indonesia? Baik, Kang. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya sesuai tugas fungsi kami di Dinas Pariwisata, kami berharap GG menjadi duta otonomi daerah
yang bisa tadi seperti Gege sampaikan mengingatkan kembali apa itu otonomi daerah, kemudian ikut mempromosikan. Dari hasil promosi diharapkan berkembang wisata. Nah, kunjungan wisata yang pasti ujung-ujungnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat, utamanya Kabupaten Sukabumi. Jadi saya berpesan ke Gege, boleh dong kan? Iya. Nah, sebagai bapak ke putrinya. Ke putrinya gitu. Manfaatkan event ini untuk menunjukkan potensi, maksimalkan. Nanti ketika hasilnya maksimal, lakukan itu untuk memaksimalkan juga untuk kesejahteraan masyarakat Sukabumi. Intinya itu. Betul. Dan umum. Gitu. Itu aja. Mungkin saya juga bisa berpesan juga nih kalau Pak Sigit bisa berpesan. Karena di pariwisata Bapak pimpinannya juga Gege. Di kantor ini saya tapi nanti di belakang lah saya berpesan kepada Gege ya. Nanti ketika kita udah mau closing. Tapi Pak, bicara soal pariwisata Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ya Pak ya. Memang waktu saya kecil itu menjadi salah satu tujuan wajib. Saya kecil ya Pak ya. Tapi pada akhirnya itu terdegradasi oleh satu dan lain hal. Satu, persoalan transportasi, jalan, ya kan. Dulu tuh saya selalu dikenalkan dengan laut itu adalah Sukabumi, Pelabuhan Ratu oleh orang tua saya. Dan itu menjadi kewajiban. Tiap tahun, tiap Lebaran, Pak. Betul. Sebelum tahu Ancol, saya tahu Pelabuhan Ratu dulu yang lebih jauh dari rumah saya di Bogor. Nah, bagaimana Pak Sigit dan teman-teman di kabupaten, di pariwisata khususnya ya dengan Pak Luki ya, bisa mengembalikan effort ketika orang berpikir, ketika saya harus ke pantai, saya harus ke Sukabumi. Memang salah satu potensi yang menjadikan tujuan wisata di Kabupaten Sukabumi itu yaitu adanya Pantai Pelabuhan Ratu. Kita ketahui kalau orang Sunda bilang ada bahasa papajar. Nah, kalau Bogor mungkin sebagian ya yang dekat-dekat ke Sukabumi. Papajar itu ada kebiasaan main ke Pantai Pelabuhan Ratu bersama keluarga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Puasa. Kayak cucurak kalau bahasa. Cucurak, munggahan, papajar, cucurak gitu. Jadi Pelabuhan Ratu memang masih tetap jadi primadona ya Pak? Primadona. Kita ada data tentang kunjungan. Ketika 2 tahun COVID, memang kita close. Karena memang aturan untuk mengantisipasi, meminimalisir terjadinya penyebaran COVID. Tetapi ketika sudah dibuka itu COVID, PPKM sudah dibuka. Sudah dilonggarkan. Kita stuck waktu itu di 2 minggu, 2 hari, 2 malam kita stuck. Karena memang kunjungan wisata sangat antusias masyarakat. Nah, ke depan ini masih menjadi primadona. Karena Kabupaten Sukabumi sekali kita promosi. Kemarin di tahun 2021 kita sudah bangun 3 titik destinasi wisata. Pertama Curug Sodong, kedua Pantai Karanghau, ketiga pemandian air Cipanas. Itu di Pelabuhan Ratu semua, Pak? 2 di Pelabuhan Ratu, 1 di Geopark Ciletuh. Di Cibaru. Tapi semuanya dekat pantai, Pak ya? Dekat pantai semua. Jadi kalau misalkan Tribuners mau main ke Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu, 3 titik itu bisa sekali trip gitu. Silakan dari Pantai Pelabuhan Ratu ke kanan ke arah Cisolok. Kalau nggak salah Gege Cisolok ya? Dekat Cikakak. Sekalian seputar. Ini Gege aslinya orang Cisolok ini. Cikakak sebenarnya, tapi dekat ke Cisolok. Bisa sekalian dilihat di sana selain potensi alam, bisa juga cari kuliner khas sana. Betul. Kemudian juga banyak yang bisa kita ambil kesannya setelah kita main ke Pelabuhan Ratu, kemudian bisa tolong disampaikan juga ke saudara teman yang lain untuk bisa hadir di Pelabuhan Ratu. Tapi infrastruktur sudah dimulai dilakukan penataan, Pak. Jadi begini, untuk infrastruktur kita berterima kasih untuk pembangunan tol yang terakhir, sesi Bocimi ya. Bocimi, kemudian sesinya yang pintunya yang dibuka di seputar Parung Kuda. Itu lebih dekat lagi. Kita analogian nih, Pak.
Kalau dari Jakarta dulu ke Pelabuhan Ratu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Ya. Tetapi setelah tol kemarin dibuka, Jakarta Pelabuhan kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam. Nah, ini salah satu cukup terjangkau lah ya. Salah satu kelebihan buat kami untuk lebih mempromosikan pariwisata Kabupaten Sukabumi. Seperti biasa ya kita, Kang ini juga kalau nyupir kan lebih dari 3 jam kita jenuh. Ya, betul. Tapi ini tujuan Jakarta ke Pelabuhan kurang dari 2 jam istirahatnya di Pelabuhan kan pas. Nah, ini dari Jakarta ya hitungannya ya. Di sisi lain kita juga ikut mensosialisasikan tentang kebersihan, agar menjaga, karena kebersihan juga menjadi tanggung jawab kita semua, gitu, baik pengelola, baik wisata, baik pemerintah, gitu, betul. Untuk menjaga kebersihan di tempat wisata. Kemudian juga kita melalui bidang yang ada di Dinas Pariwisata mencoba untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi pengelola kuliner di sana. Kemudian ekonomi kreatif juga kita lakukan pelatihan-pelatihan juga, gitu. Makanya kita mencoba di satu sisi kita berharap kunjungan datang. Di sisi lain kita juga harus siap menerima kunjungan itu. Nah, tahapan-tahapan itu sedang kita lakukan agar kunjungan terjadi peningkatan, kita juga siap. Jadi semuanya biar matching gitu. Menarik ya. Artinya kalau bicara Pelabuhan Ratu, bicara pantai selatan ya. Karena satu memang banyak potensi di sana yang bisa dikembangkan ya Pak ya. Betul. Termasuk juga potensi dunia mistiknya gitu kan. Orang-orang tuh salah satunya tertarik juga seperti itu gitu. Masih kalau itu. Betul, jadi, orang itu kembali pada orang masing-masing ya. Jadi alternatif wisata anti mainstream gitu kan. Seperti itu karena wisata religi juga bisa. Wisata religi segala macam, sama seperti kenapa orang pingin ke Banten karena ada wisata religinya di sana kan, ada Masjid Banten. Mungkin lewat GG nanti bagaimana kamu bisa mengembangkan pariwisata lewat promosi-promosi yang kamu buat mungkin ya? Iya. Harus. harus. Karena dan juga Tribun Bogor. Ya. Kami pasti akan mencoba mendekatkan diri ya Pak ya dari sektor pariwisata, karena kami pun punya banyak program gitu ya. Program Tribun Bogor punya banyak program soal pariwisata. Mungkin kita nanti ada jelajah apa namanya di Kabupaten Sukabumi ya? Iya, Kalau di Bogor kita nama program kita ada Jelajah Bumi Pajajaran, karena itu Bogor. Usul, Jelajah Gurilap. Boleh Pak. Jadi kita benar-benar mengeksplor. Sudah pernah belum kita Pak Luki? Belum ada Pak. Nah, itu. Dari satu tempat ke tempat lain Pak. Gitu loh. Kita tuh kita habis tempat yang ini, yang tadi Bapak 3 titik itu misalkan. Kita bikin agenda sebulan sekali. Seperti itu. Mangga. Kami menunggu dan dengan senang hati. Silakan. Gitu. Nah, Ge, balik lagi Ge. Ini tadi bicara otonomi kan bicara kemandirian ya. Iya, betul. Iya kan. Artinya bahwa sektor pariwisata bisa menjadi penopang. Iya. Nah, peran serta GG itu kan sangat penting nih. Tidak hanya sebagai pada tataran live service ketika kamu menjadi seorang duta ataupun menjadi putri. Tantangan terbesar kamu adalah bagaimana kamu bisa membesarkan Kabupaten Sukabumi. Iya, betul. Nah, apa yang akan kamu persiapkan nih, Ge, untuk membuat Kabupaten Sukabumi menjadi Gurilaps, benar-benar Gurilaps. Oke, tentunya salah satunya dengan ikut ajang Putri Otonomi Indonesia ini juga sebenarnya salah satu bentuk promosi, Kang. Karena kan kita juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari kabupaten-kabupaten lain, kemudian juga orang-orang jadi penasaran, ini Kabupaten Sukabumi memang punya apa sampai lolos gitu kan. Berarti ada sesuatu di Kabupaten Sukabumi ada gitu ya. Ada apa kan? Gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin habis itu kepo-kepo soal Sukabumi. Jadi peran atau kekuatan media sosial ini masih kuat banget kan buat apa namanya promosi. Nggak cuma pariwisata sebenarnya, bicara soal otonomi daerah juga investasi yang lain, karena di Kabupaten Sukabumi ini banyak banget Kang, ada pertanian, perikanan juga tentunya kan, perkebunan dan budaya kulinernya juga Kang, jadi benar-benar banyak banget. Dan untuk bicara pertanian juga sebenarnya Kabupaten Sukabumi ini sangat-sangat subur tanahnya ya Pak ya. Karena sudah dibuktikan dengan adanya 2 taman nasional, ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sama Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Iya, karena kan seperti yang kita ketahui hutan kita ini kan hutan hujan tropis ya Kang ya. Jadi sebagai area resapan air. Jadi buat yang punya peternakan, kemudian juga perkebunan, kemudian juga pertanian, jadi nggak usah khawatir air kita
ini apa ya, nggak pernah habis gitu. Kita punya Sungai Citarik juga Kang ya, yang selain bisa mengairi kebutuhan masyarakat juga bisa jadi sarana wisata juga. Betul. Ada rafting, ada tubing di sana. Jadi banyak banget Kang potensi di Kabupaten Sukabumi itu, banyak banget. Jadi GG nggak ragu buat mewakili Kabupaten Sukabumi karena kita kaya. Oke. Setuju. Jadi GG harus promosikan juga Kabupaten Sukabumi lewat Tribun Bogor juga. Iya betul. Ya, Jadi kan? berkontribusi lewat apa ya, pekerjaan juga ya Kang ya. Karena kan Tribun Bogor juga berfokus di media sosial, di mana sekarang penggunanya sangat masif ya Kang ya. Ya. Seperti itu. Nah, apa yang bisa diharapkan dari Putri Otonomi Indonesia bagi Kabupaten Sukabumi? Itu tadi salah satunya adalah yang pasti adalah sebagai sarana khususnya di pariwisata. Nah, pariwisata Kabupaten Sukabumi. Karena tugas saya akan jadi lebih mudah sekarang. Oh gitu. Jadi akan jadi lebih mudah. Cukup satu Putri Otonomi, semua sudah terpromosikan begitu melalui GG ya. Siap. Tinggal berdoa saja. Betul. Ya. Nah, balik lagi Ge, kapan prosesnya itu kamu melakukan rangkaian ini, mulai kapan? Terus kapan nanti kamu pemilihan, di mana? Terus berapa yang diambil itu? Oke. Untuk POI ini. Untuk POI ini yang minggu lalu kan sudah audisi dari 37 menjadi 15 besar. Dan untuk minggu depan nih tanggal 20 sampai tanggal 23 itu di Kebumen, Jawa Tengah. Ada karantina dulu 3 hari, kemudian lanjut ke grand final. Itu akan semuanya dapat gelar katanya Kang, tapi untuk 4 besar ini ditentukan siapa gitu dari proses karantina ini. Jadi di proses karantina ini jadi di-spill ya. Jadi ada penajaman ya. kunjungan. Lebih penajaman. Iya, ada kunjungan ke daerah sana. Jadi kita juga ditantang buat bikin konten promosi gitu Kang. Nah, kayak kunjungan. Berarti kamu tuh promosikan Kabupaten Sukabumi gitu? Enggak, jadi promosi kunjungan di sana. Daerah sana. Daerah sana. Jadi kayak buktiin dulu nih gitu kan gimana gitu praktiknya gitu. Terus dilihat juga selain pengetahuan juga manner tentunya. Karena kan untuk menjadi duta, untuk menjadi putri, putra apapun itu, pageant itu harus punya 3B Kang namanya. Beauty, brand, dan behavior. Iya. Beauty-nya oke. Brand-nya oke. Behavior-nya juga harus tentunya ya. Kang. Tuh, karena kan kita akan berhubungan dengan banyak orang, tentunya juga kita harus punya manner yang baik karena kan kita sebagai mungkin penyambung lidah pemerintah. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan itu sangat-sangat dilihat oleh masyarakat. Jadi apakah diterima atau enggak pesan dari kita, promosi dari kita, gitu kan. Terus saya nih bisa ikut ngedukung nggak? Gimana caranya? Oke, buat ada polling atau apa? Kalau itu Tribuners udah ditutup Kang. Itu untuk lolos ke 15 besar dan untuk sekarang benar-benar penjurian dari panitia gitu. Penjurian dan dari kalian sendiri ya. Iya, betul. Dari GG jadi mungkin sendiri, sekarang untuk yang ingin mendukung mohon doanya aja yang terbaik untuk Sukabumi ya. Apapun itu hasilnya GG akan mencoba maksimal untuk memberikan terbaik buat Sukabumi. Nah, Tribuners, kalian yang penggemar Tribun Bogor, pembaca setia para Tribuners, ini ada nih news anchor kita adanya GG dan masuk 15 besar finalis Putri Otonomi Indonesia. Dukung ya. Nah, Pak Sigit, apa dukungan dari pemerintah sendiri, Pak? Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk kesuksesan GG hingga siapa tahu mungkin bisa menjadi juara dalam Putri Otonomi Indonesia. Baik Kang, untuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi sejak awal sudah kita lakukan melalui tim kami. Kita mendorong GG untuk mendaftar. Kemudian mendorong GG untuk mengikuti tahapan itu. Dan alhamdulillah GG sudah lolos ke 15 besar. Kemudian harapannya di minggu depan itu tadi GG sampaikan dan kita semua juga ketika kemarin vote masih bisa dorongan kita dilakukan. Tetapi ketika sudah di tahapan final, jadi tinggal doa semua yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga akan mensupport sepenuhnya berkaitan dengan tahapan dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa, ini ada manfaat lain dari dilaksanakannya pemilihan Putri Otonomi Daerah ini, yang utamanya untuk mengembangkan diri GG.
Mengembangkan diri, betul Pak, setuju itu Pak. Seperti Itu aja, kita berdoa, kemudian kita akan dorong, kita akan dukung sampai dengan juara. Amin. Alhamdulillah GG. Mudah-mudahan. Jadi sudah jelas kan GG membawa nama baik Kabupaten Sukabumi ya Pak Sigit ya Pak Luki. Jadi memang GG juga harus menunjukkan effort terbaiknya, behavior, terus beauty, tidak hanya beauty aja tapi skillnya juga. Brainnya Kang ya. Iya, apalagi kamu sudah mempromosikan juga bahwa kamu bagian dari Tribunnews Bogor. Jangan mengecewakan. Nah, itu. Seperti itu. Mungkin itu perbincangan Pak Sigit, mungkin terakhir Pak Sigit yang bisa Pak Sigit sampaikan dengan apapun yang terkait apa ya, pariwisata atau apapun. Terima kasih Kang untuk apa ya kita bincang-bincangnya. Ya. Saya sampaikan terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kami berharap adanya dukungan untuk GG. Oke. Dan satu lagi, berharap juga melalui Tribun Bogor ini, para tribuner untuk hadir di Kabupaten Sukabumi, untuk lebih ikut melihat potensi-potensi yang ada di sana. Menikmati. Ya, betul. Itu intinya. Jadi ke depan melalui GG, melalui Tribun Bogor. Pak Kadis, ini nanti ada event nih Pak Kadis. Oh iya. Ada event yang menarik di Kabupaten Sukabumi di bulan Juli dan Agustus. Oh, bentar lagi berarti ya. Juli dan Agustus. Jadi kita akan kembali ke alam tempo dulu. Nama eventnya Serentau. Serentau, betul, terkenal itu. Yang jadi unggulan ya di Kabupaten terkenal. Kita akan dibawa kembali ke masa lalu. Serentau dan apa Pak Luki? Serentau ada di 4 kesepuhan. Ada Serentau Cipta Gelar, Cipta Mulya, dan Sinar Resmi. Satu lagi adalah Girijaya. Gitu. Nah ini yang terdekat ini, yang Serentau Sinar Resmi di akhir Juli ini. Cipta Gelar juga. Cipta Gelar sama hampir bersamaan waktu. Jadi tadi tuh kita akan kembali ke masa lalu, melihat kearifan masyarakat lokal, bagaimana mengelola pertanian, khususnya pertanian, bagaimana mereka adat istiadat mereka akan kita saksikan secara langsung di sana. Di bulan Juli dan Agustus. Betul. Berarti rangkaiannya 2 bulan ya? Ya, jadi masing-masing daerah beda waktunya. Beda waktunya. Karena kan ini salah satu kalau buat Tribuners yang nggak tahu, ini salah satu bentuk rasa syukur masyarakat adat setempat untuk hasil panen padi katanya. Karena jadi mereka ini di Jawa itu ada Bromo dan Tengger ya. Ada Tengger di Bromo. Sama juga akan membawa itu ya. Kalau kita lebih ke padi Kang, karena masyarakat Kasepuhan ini kan masuk ke Kasepuhan adat Banten Kidul. Mereka ini mengagungkan padi dan cuma boleh tanam sekali dalam setahun ya, betul ya Pak ya. Jadi ada salah satu filosofi yang mereka pegang kuat, itu nggak boleh tanda kutipnya memanfaatkan tanah dengan terlalu masif. Jadi mereka sangat menghargai tanah, salah satunya juga karena ini bumi ya. Betul, bumi jadi biar tetap lestari gitu Kang. Dan selain ngelihat prosesinya, kita juga bisa ngelihat mungkin buat yang nggak tahu, yang belum tahu, alat musik dari Kabupaten Sukabumi ya Kang ya, bakal ada nanti di sana, yaitu angklung dogdog lojor Kang. Iya, ada. Terus juga masih asing. Iya betul, tuh kan angklung. Nah, dogdog lojor. Akan kalau penasaran yuk hadir. Ya. Kalau penasaran langsung aja datang, banyak banget pokoknya kegiatan-kegiatan ada. Video siap ya. Kita ke sana ya. Ada tari jipeng, ada ini juga Kang ya, perebut seeng biasanya ya. Iya, sama itu yang di tali itu apa namanya itu? Aku jadi lupa itu. Bukan wales apa? Nah itu. Jadi, apa itu? Jadi dia bergelantungan di atas utas tali. Oh iya, iya betul. Tapi akrobat lokal gitu. Lais namanya. Iya, jadi tinggi banget itu, ada tali, sudah tali tanpa pengaman, orang bakal menunjukkan atraksi gitu Kang. Jadi kan pengaman. Iya, itu benar-benar wisata yang anti mainstream kan gitu. Yuk hadir aja dah. Yuk langsung aja, daripada penasaran nanti hadir bulan Juli sampai Agustus. Kita akan bawa Tribuners ke Serentau. Waduh, mantap. Kami tunggu. Ya, nanti kita ketemu sama Pak Sigit, sama Pak Luki, sama GG di sana. Hostnya udah ada kan di sana, nggak perlu susah lagi. Dia udah paham Kabupaten Sukabumi kan, gitu loh. Kita eksplor di sana
Serentahun di bulan Juli dan bulan Agustus tepatnya? Tepatnya di tanggal pertengahan lah, tuh sekitar 20 ke sana. Oh, oke. Pertengahan bulan Juli Nanti siap-siap ya. tanggalnya diinfokan GG. Ya, boleh. Tugas GG itu. Ya, siap nanti dipromosikan. Baik, terima kasih Pak Sigit. Baik, Kang. Terima kasih Pak Luki sudah datang jauh-jauh. Terima kasih informasinya tentang Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan kita kembali ke Kabupaten Sukabumi, kita rayakan, kita meriahkan acara Serentahun di Kabupaten Yang Sukabumi. paling dekat, Iya. event yang paling dekat. Terima kasih Gege. Terima kasih juga Kang Widi. Silahkan tutup podcast ini. Oke. Terima kasih banyak Kang Widi dan terima kasih juga dari perwakilan Kabupaten Sukabumi, Pak Kadis, Pak Kabid, dan tidak terasa perbincangan kita tadi cukup lama ya Kang. Dan sudah waktunya kita untuk mengakhiri podcast kali ini. Saya Gia Kumewan dan Kang Widi pamit. Terima kasih. Iya, biasanya saya yang bawa jadi agak sedikit jadi kagok lucu juga, ya. Narasumber terus dia yang nusuk Kalian. Iya, Emang agak-agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Agak culang atau apa? Enggak. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Orang saya yang nggak ngasih kok. Ya, ini kan memang bagian pekerjaan juga Iya, kan iya. sebenarnya. Ya, jumpa lagi nanti kita di podcast lainnya tentunya dengan narasumber yang juga cukup menarik dan juga menarik pastinya ya. Dan kita tunggu Tribuners buat main ke Kabupaten Sukabumi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.